Kali ini saya mau memperlihatkan bagaimana membuat sate. Jadi saya ini mau membuat sate daging. Jadi sate daging ini saya beli di pasar. Carilah yang dagingnya tidak banyak lemaknya. Kemudian ya kalau sapinya kadang-kadang ada yang muda, ada yang tua gitu kan ya. Apa yang ada di pasar lah kita beli dagingnya. Kalau biasanya sate itu keras ya, jadi kita harus bisa mensiasatinya. Jadi sate ini, daging ini setelah kita cuci bersih-bersih, kita potong-potong seperti ini bentuknya. Setelah dipotong-potong, kita kasih bumbu. Bumbunya itu garam, kemudian bawang merah tuh 3 butir, kemudian bawang putih juga 3 butir, kemudian kunyit, kemudian ketumbar, dan dikasih sedikit masako. Bumbunya kita blender. Setelah di blender atau ditumbuk juga boleh, itu diongseng, ditumis supaya harum. Setelah ditumis baru kita remaskan ke dagingnya, dicampurkan nih bumbunya nih udah ditumis nih. Terus dikasih kecap. Nah ini dikasih kecap nih, udah dikasih kecap nih. Supaya bumbunya serap, kita biarkan sekitar 15 menit baru kita tusuk-tusuk. Nah kalau ayam juga demikian. Ini saya buat sate ayam juga rencananya. Jadi kita pilih daging-dagingnya saja ya. Setelah kita cuci bersih, kita potong-potong, juga dicampur dengan bumbu. Bumbunya juga ditumis teman-teman supaya harum. Nah setelah ditumis, bumbunya terdiri dari garam, masako, ketumbar, kunyit, kemudian keminting. Ya, setelah bumbunya ditumis, diremaskan ke sini, ditambah sedikit masako ya, baru dikasih kecap. Nah, habis dikasih kecap, dibiarkan sekitar 15 menit sama dengan daging sapinya juga dibiarkan 15 menit. Setelah itu baru kita tusuk. Setelah ditusuk, kita harus taruh untuk daging nih ya, karena biasanya kan dagingnya tuh suka ada yang sapi tua gitu. Kalau yang sapi muda sih mungkin nggak perlu lah. Tapi kalau kebetulan dagingnya keras, sapi tua, nah itu keras satenya. Jadi harus kita taruh di atas daun pepaya supaya satenya lembut. Nah seperti ini. Nah ini kita taruh di atas daun pepaya. Taruh aja, nanti berapa menit dibalik gitu. Nah nanti sate dagingnya tuh lembut teman-teman. Kalau sate ayam sih enggak ditaruh di atas daun pepaya pun enggak apa-apa. Ya memang enggak keras. Kalau sapi ini, daging sapi, banyak kan itu keras sekali kalau untuk buat sate. Ya, nyucuknya kalau dagingnya saya buat potong panjang-panjang ini supaya gampang. Nah, supaya tidak hancur kalau udah matang. Kemudian lebih cepat ngerjakannya. Kecap yang saya campurkan ini di sini kecap manis. Sate ini teman-teman bisa dimakan pakai lontong. Jadi rencananya saya mau makan lontong nih pakai sate sama pakai sayur lodeh. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana membuat sayur lodehnya. Kemudian ada juga perlengkapannya tuh bisa pakai mihun ya, jadi mie goreng mihun gitu. Nanti akan saya buat semua. Kali ini saya mau membuat sayur lodeh. Nah, bahan-bahan yang diperlukan adalah ini kacang panjang, ini udah saya cuci bersih. Kemudian jagung, ini jagungnya agak muda. Kemudian wortel, ini kol. Nah, ini namanya labu perenggi. Ya, labu perenggi ini udah saya cuci, udah saya kupas. Kemudian kentang. Nah, ini
cabai besarnya. Kemudian ini untuk bumbunya nih, saya pakai daging, bisa juga pakai udang, tapi saya kebetulan pakai daging. Kemudian ini kulit tahunya direndam dulu teman-teman, direndam dulu pakai air panas supaya lentur, nanti tinggal dipotong-potong. Kemudian ini jamur kuping. Jamur kuping nih kalau kita beli dari pasar tuh keras, kering. Jadi ini kita rendam pakai air panas. Setelah direndam nih dia ngembang nih. Kalau udah ngembang, kita akan bersihkan. Nih di sini ada akar-akarnya, tempat dia tumbuh. Dipotong seperti ini. Nah, nanti setelah dibersihkan gini baru kita cuci ulang. Ini tadi baru direndam. Nah, ini dibuang akarnya, nih keras nih. Seperti ini. Kita buang. Ini lihat akarnya. Seperti inilah bersihkan jamurnya dan seterusnya. Nanti jamurnya ini dipotong-potong. Setelah udah dicuci ulang, kita potong-potong. Ya segimpat-segimpat lah. Kalau seperti ini kan terlalu besar. Gitu. Kemudian sayur yang digunakan lain juga saya pakai lepang. Nah, ini namanya lepang. Terus ini terongnya udah saya belah-belah nih supaya bersih. Ini udah saya cuci. Pakai terong. Terongnya itu bisa macam-macam, bisa terong putih, terong ungu, terong hijau, macam-macam terong. Kalau saya kebetulan pakai terong yang putih. Nah, membersihkan ininya ya. Kita akan membersihkan lepangnya. Ini sampahnya kita taruh di sini teman-teman biar dapur kita tidak terlalu pesepah. Nah, bersihkan lepangnya sampai seperti ini untuk membuat sayur lodeh. Untuk bumbunya teman-teman, bumbu sayur lodeh itu garam, bawang merah, bawang putih, keminting, kemudian ketumbar, kasih kunyit, cabai kering merah. Nah, itu kita tumbuk jadi satu atau kita blender. Nah, itu bumbunya. Jadi nanti prosesnya akan saya perlihatkan. Jadi nanti bumbunya dioseng-oseng dulu. Sekarang kita membersihkan sayur mayurnya dulu. Nah, ini lepang yang akan saya pakai untuk buat sayur lodeh. Setelah bersih seperti ini, nanti akan dipotong-potong. Sayur lodeh nih secara umumnya tuh dikasih santan. Cuman saya mau buat sayur lodeh ini enggak pakai santan. Soalnya orang rumah nih enggak bisa makan santan karena kolesterol. Jadi saya buat sayur lodeh ini saya banyakkan bumbunya supaya kental. Jadi tidak selamanya sayur lodeh itu memakai santan. Tergantung kesehatan yang mau mengkonsumsinya. Sayur lodeh ini teman-teman cocok kalau dipasangkan dengan lontong. Saya rencananya nanti mau makan dengan lontong. Jenis sayurnya tergantung selera kita. Bisa juga kalau yang tidak suka jamur kuping seperti ini ya tidak usah dikasih. Kalau yang tidak suka kol ya tidak usah dikasih kol. Kalau ada juga orang yang tidak suka kulit tahu, dia tidak usah dikasih. Jadi sayur lodeh ini tergantung selera. Oke, kita potong-potong seperti ini aja. Tuh. Lepang, ini namanya lepang.
kadang-kadang sayur nih ada yang bermasalah gini teman-teman, dibuang. Biasalah petani kadang-kadang ada masalah sedikit-sedikit, ya wajar. Ini buang nih. Nah, ini potong-potonglah seperti itu, ini dan seterusnya. Nanti kalau yang ini buah perenggi juga dipotong seperti itu. Potong semua. Ini dipotong begini. Semua perengginya akan dipotong seperti ini. Kemudian untuk kacang panjangnya dipotong bulat-bulat ini. Nah, ini untuk sayur lodeh. Yang usah terlalu pendek. Kalau terlalu pendek itu untuk bubur pedas. Ini lodeh segini. Nah. Kumpul-kumpulkan dulu bahannya. Dan untuk wortel, di wortelnya sudah saya cuci nih, belum dikupas. Kita kupas juga wortelnya. Wortel nih masaknya sama dengan perenggi. Jadi nanti masukkan sayur mayurnya itu tidak bisa sekaligus teman-teman. Kita cari barang-barang yang keras dulu. Nah, kalau ini boleh dicampur dengan perenggi karena dia masaknya sama-sama keras. Jadi nanti yang dimasukkan dulu tuh harus perenggi dengan wortel karena dia keras. Kalau jenis-jenis sayur kacang, kemudian kulit tahu, nah itu terakhir. Jadi sayur lodehnya ndak ancur. Nanti terlalu masak, ada bahan-bahan yang bisa masak cepat, ada yang sebentar. Jadi kita harus bisa memilih mana yang dimasukkan duluan, mana yang terakhir, supaya sayur lodehnya tuh tidak overcook, terlewat masak gitu, jadi kurang enak rasanya. Nah, kalau ini sama nih, jadi kita harus samakan. Sayur lodeh nih teman-teman sehat karena terdiri dari berbagai macam kombinasi sayur mayur. Nah, yang gini.
perenggi nih teman-teman, selain dia nih bisa untuk sayur lodeh, bisa juga dibuat dodol. Banyak khasiat daripada perenggi ini. Yang jelas nih untuk sayur lodeh harus selalu ada. Oke, perengginya udah siap. Kemudian kentang. Kentang ini masaknya juga kurang lebih dengan ini perenggi. Jadi kita juga boleh disatukan. Jadi masukannya nanti sekaligus. Jadi kita harus klasifikasikan mana yang dimasukkan bersamaan, mana yang terakhir. Jadi ini ada 3 macam nih teman-teman. Ada kentang, ada wortel, ada perenggi. Ini masukannya sekaligus. Jenis-jenis sayuran ini. Ini ada 3 macam tadi nih. Mana tadi wortelnya? Tuh. Ini wortelnya. Jadi sekaligus. Nah, kalau ini tadi lepang nih, ini masukannya sama dengan terong. Ini terong yang udah saya bersihkan. Jadi masukannya sekaligus di ini nanti nih, karena dia masaknya bersamaan. Bubar udah. Memasak tuh teman-teman harus kita nikmati. Inilah tugas ibu-ibu nih hari-hari.
gak pernah lepas dari memasak. Ini ada yang bermasalah nih teman-teman, kita buang. Nah, ini kadang-kadang kan maklumlah namanya buah-buahan kan, makanya harus kita teliti bersih-bersih. Nah, ini mungkin dia pertumbuhannya kurang normal atau disengat oleh hama. Ya udah selesai, kita lepangnya nih. Ini nanti kita masukkannya sama dengan terong. Ini lebih cepat lembut nih, jadi tidak boleh bersamaan dengan yang ini, tidak boleh, nanti overcook nih. Nah, ini terongnya, ini udah saya pilih nih. Ya, udah banyak nih campurannya teman-teman. Kalau sayur lodeh nih teman-teman, bahannya nggak boleh terlalu banyak aja, soalnya dia macam-macam. Jadi kalau langsung banyak, nanti udah habis-habis nih. Nah, nih udah berapa jenis nih tadi nih? Ini 2, ini tadi 3, 5 jenis. Sekarang jagung teman-teman. Jadi jagung nih, jagungnya pakai ini. Ini jagungnya teman-teman, supaya ndak hancur, jangan disesek, jangan diiris gitu, tapi diperencel. Diperencel tuh gini maksudnya, jadi supaya ndak hancur. Soalnya ini jagung muda manis. Nah, dibikin gini dulu. Nah, gitu. Ini tergantung tangan kita lah, bagaimana. Cepat teman-teman. Jadi kalau jagungnya disesek atau dipotong pakai pisau langsung, dia tuh hancur. Nah, kalau kayak gini enak, jadi rasanya tuh ada terasa benar jagungnya nanti kalau udah matang tuh. Nah, digini kan.
Gampang kok teman-teman, buatnya tidak susah. Ini jagungnya cukup sebuti. Kalau untuk kita hanya untuk makan satu keluarga itu udah banyak. Saya rencananya kan nak makan pakai lontong nih, pingin. Ini dibuat gini dulu teman-teman, biar nyaman kerja gitu. Sehingga jagungnya berbiji-biji tuh, kan bagus kan? Selain tidak hancur, juga rasanya itu ada ciri khas tersendiri. Betul-betul rasa jagung. Ya kita harus sehe sih memang. Nah, pekerjaan ibu-ibu, adik-adik remaja putri harus telaten. Masak itu adalah tugas utama kita nih. Kalau kita enggak hobi masak, ya harus dihobikan. Soalnya kalau kita beli di pasar, di rumah makan sih semua ada. Cuman kadang-kadang itu kita tidak sempat perginya. Kedua, jelas mahal. Kalau ini kan lebih hemat. Nah, cantik kayak gini. Nah, untuk kol ini harus kita buang loh batangnya nih. Untuk kol kita motongnya ini, dibuang dulu. Kita motongnya seperti ini aja. Nah, itu untuk lodeh. Nah, itu soalnya ini mudah, ini cepat matang. Seperti itu aja. Ya gini ya. Nah, dan seterusnya. Ini dilanjutkan. Ini udah berderai nih. Sekarang, nah ini kulit tahunya ini kan udah dipotong, udah direndam. Jadi kita potong-potong seperti ini untuk lodeh. Nah, ini lembut nih. Jadi ini masukannya terakhir nih. Kalau sayur lodehnya sudah mau diangkat, ini baru masuk nih. Karena ini udah matang. Jadi dipotong gini-gini aja. Ini terakhir sekali masukannya nih. Nanti nih. Lembut nih. Terakhir masukannya, lupa jangan dimasukkan bersama sayur jenis sayur yang lain. Ya, ini udah hancur nih. Ini enggak boleh terlalu lembut-lembut nih, terlalu kecil-kecil enggak boleh, harus gini deh. Namanya kulit tahu. Ya, ada berapa jenis tuh sayurnya tuh. Kemudian jamur. Ini jamur kuping yang tadi udah kita rendam nih. Kita buang nih akar-akarnya. Habis itu kita cuci. Nanti setelah cuci kita potong seperti ini. Gini.
Nah, potong seperti ini. Kita cuci dulu ya, ntar ya cuci dulu. Ini motong kacang panjangnya seperti lama masih kayak gini. Ini motong kacang panjangnya seperti ini aja, jangan terlalu kecil. Pilih kacang panjang yang muda teman-teman, jangan yang tua. Kalau yang tua udah enak. Nah, nih sudah jadi kacang panjang. Kemudian jamur kuping. Ini jamur kuping yang udah saya cuci. Jadi setelah tadi dicuci, dibuang bongkol-bongkolnya, kemudian dicuci ulang. Nah, sekarang dipotong-potong supaya enggak besar-besar. Ini udah steril nih. Udah dibuang bongkol-bongkolnya. Kemudian udah dicuci. Tinggal dipotong-potong. Ini kan terlalu lebar nih. Potong-potong disesuaikan. Enak nih teman-teman kalau buat sayur lodeh dikasih jamur kuping. Jamur kuping nih khasiatnya banyak teman-teman. Salah satunya yang saya tahu itu adalah mencerdaskan otak untuk adik-adik yang baru pertumbuhan otak nih, sangat bagus. Jamur kuping ini tidak selamanya dimasak sayur lodeh teman-teman, bisa juga dibikin sambal goreng. Bisa juga dibikin sop. Jadi banyak sekali kombinasi memasak jamur kuping nih. Selain lodeh, di sop, kemudian di sambal goreng. Udah selesai, jamur kupingnya udah siap. Ini kolnya juga udah. Kolnya ini tidak boleh terlalu kecil, nanti bonyol. Ini kan udah terbelah-belah nih. Nah, gini aja, soalnya kan dia lembut. Kol ini lembut. Udah cukup gini aja. Jadi inilah bahan-bahan sayur lodeh. Bahan-bahan sayur lodeh. Oh iya, cabenya ini belum potong. Ini selain bumbu juga dihiasi dengan cabai hijau, cabai besar. Ini kita potong seperti biasa aja saja ini. Selain bumbu, bawang merah, bawang putih, kemudian cabai kering, kemudian keminting yang saya tadi sebutkan sebelumnya. Nah, ini juga ditambahkan ini. Sekarang kita akan memasak lodeh. Pas mama masukkan bumbu jadi, kau jangan yang merah ya. Itu ini mau tarik mama tumbuk, mau bilang gitu. Dah.
Sekarang kita mau membuat sayur lodeh. Bahan-bahan semua sudah kita potong. Ini kasih minyak secukupnya. Kemudian ini bumbu yang sudah di blender kita masukkan. Ini bumbunya yang udah kita blender dimasukkan. Bisa juga ditumbuk teman-teman. Kalau saya ini kebetulan saya blender. Bahan-bahan bumbu ini saya ingatkan sekali lagi teman-teman: garam, bawang merah, bawang putih, kemudian keminting, cabai kering, tumbar. Dicuci bersih-bersih, kemudian di blender. Nah, ini tambahkan dengan cabai besar. Nah, ini untuk menghias saja cabai besarnya. Kita ongseng dulu bumbu-bumbunya sampai harum. Ini sudah hampir matang bumbunya. Aduh, harum nih udah baunya nih. Setelah bumbunya udah harum, kita masukkan dagingnya. Karena saya pakai daging yang sudah dipotong-potong. Sayur lodeh ini tidak selamanya memakai daging. Kadang-kadang boleh pakai udang, boleh memakai ikan teri. Ini dagingnya dipotong kecil-kecil nih, tipis-tipis saya potong. Nah, biarkan dulu supaya dagingnya agak lembut. Nah, ini dagingnya udah lembut. Kita masukkan jamurnya, karena jamur ini keras teman-teman. Masukkan jamurnya dulu. Nah, kita aduk dulu dengan jamur. Setelah itu kita tutup. Kita tutup dulu. Jadi yang paling pertama masuk tadi adalah jamur. Daging, kemudian jamur. Kita tutup dulu teman-teman. Tunggu lembut loh. Nanti udah lembut baru masuk bahan-bahan yang lain. Nah, ini setelah jamur kuping sudah lembut, masukkan dulu jenis sayuran yang agak keras, yaitu kentang, kemudian perenggi, dan wortel. Nah, ini 3 macam nih. Ini agak keras nih, jadi masukkan dulu. Kentang, ubi, wortel. Nah, setelah itu kita tutup dulu. Ya, tutup dulu. Nanti baru, oh iya, jagung nih boleh sekalian. Jagung boleh. Karena ini kurang lebih. Kita tutup
dulu ya teman-teman, nunggu agak layu, nanti baru dimasukkan yang lain. Nah ini setelah perenggi, kentang, dan wortelnya sudah layu, kita masukkan sayur berikutnya, yaitu terong dan lepang. Nah ini sebentar nih udah layu, ini nggak perlu ditutup pun layu. Nah ini udah layu nih. Ada yang ketinggalan nih rupanya guys. Kita potong di luar ya, enggak apa-apa, seni. Ya. Nah ini terong dengan lepangnya sudah layu. Kita masukkan kacang panjangnya. Nah, kacang panjang. Ya, kacang panjang. Habis kacang panjang, ini tunggu layu bentar. Kacang panjang nih cepat layunya. Kacang sudah layu, kita masukkan kol. Kol ini sebentar nih udah layu, jadi terakhir. Kol yang terakhir lagi nih, paling terakhir ini adalah kulit tahu. Nah, sudah selesai. Semua sayur sudah matang. Kita tinggal merasa sambil menambah airnya. Nah, ini semua sayur sudah matang ya teman-teman. Ya, ini dah dia sayur lodeh. Sayur campur-campur. Enak nih teman-teman. Penuh gizi. Udah jadi sayur lodehnya nih. Kita tinggal tambah masako. Kemudian akan saya tambah air. Oke, udah jadi teman-teman sayur lodehnya. Kita balik-balik ya HP-nya. Kalau kita balik, kita akan kasih kecap. Kecap manis ya teman-teman ya. Kita tunggu matang.
satenya sudah hampir masak ya. Oke, satenya udah masak teman-teman. Teman-teman, kali ini saya membuat bumbu sate. Ini supaya harus dikasih bawang merah, bawang putih digoreng. Setelah itu, ini ada juga bumbu yang ini bumbu yang udah saya blender. Ini cabai kering, bawang merah, bawang putih, kemudian ada tongseng. Nah, ini untuk bumbu untuk kuah kacangnya. Jadi saya buat sate ini pakai bumbu kacang. Ini adalah kacang yang sudah di blender. Jadi kacang ini udah digoreng di blender. Blendernya juga enggak perlu terlalu lembut-lembut teman, biar ada terasa kacangnya. Bumbu kacangnya ini kita campur dengan bumbu yang udah kita siapkan. Cabai kering, bawang merah, bawang putih. Kemudian kasih sedikit masukkan bumbu kacangnya yang sudah kita blender. Bumbu sate ini kalau digongseng seperti ini teman-teman, dia tidak mudah basi. Nah, tercampurlah dia dengan bumbunya. Untuk rata-rata kecap. Kasih sedikit kecap manis. Sedikit masako, kemudian diaduk-aduk garamnya juga. Kasih juga sedikit gula. Nah, inilah dia bumbu sate. Terasa kalau udah sedang.
kurang garam, tambah garam, kurang gurih ya. Ya, udah jadi teman-teman bumbu satenya. Karena terlalu kental, kita tambah sedikit air. Nah, jadi gampang mencurahkannya. Oke teman-teman, bumbu sate sudah jadi. Teman-teman, cara masukkan beras ke ketupannya seperti ini. Ini diisi 2/3 dari besarnya lontong, besarnya ketupat. Nah ini belum nih, setengah pun belum, berarti tambah lagi. Kita tambah lagi. Nah, ini udah setengah. Masih kurang. Masih sedikit lagi. Ini saya pakai beras cap Putri Koki. Ya, ulang lah, Cuk. Pot. Nah, ini setelah udah penuh dikunci. Kunci seperti ini. Jadi deh ketupatnya. Ini tinggal ngerebus ya, teman-teman.
besar. Kita isinya itu 2/3 dari besarnya ketupat. Kalau ini baru setengah nih, ini berarti kita tambah lagi. Ini kita buka dulu satu supaya besar. Ketupat nih teman-teman tidak mesti diisi oleh beras, bisa juga pakai pulut sebagai kue. Kalau pakai pulut tuh kita tambah kacang merah atau bisa juga kacang kedelai. Nah kalau ini saya nak membuat ketupat lontong, jadi ketupat lontong dia dari beras. Ini udah setengah. Kita habiskan ya nih. Pas. Oke, ini sudah cukup. Sudah 2/3. Ini kita tarikkan dulu supaya rapi. Setelah itu kita kunci supaya ketika direbus tidak keluar berasnya. Nah, ya seperti ini, rapi teman-teman. Ini kita tarikkan sedikit. Oke, sekarang kita tinggal rebus. Nah, ini udah diisi tadi. Ya, ini adalah proses perebusannya teman-teman. Kita ngerebus ketupat nih supaya bagus ya, kurang lebih 1 jam. Usahakan ngerebus ketupat nih sampai tenggelam sehingga masak. Nah ini airnya berarti kurang nih, jadi kita harus membuat dia tenggelam. Nah, ini adalah proses perebusannya. Kita lihat lontongnya. Kita akan menyajikan lontong beserta perlengkapan sayur mayurnya. Lembut ya teman-teman, lontongnya lembut dan padat.
Nah inilah teman-teman, lontong udah siap untuk dimakan. Ini ada satenya, kemudian ini sambal kacang, ini sayur lodehnya, kemudian telur. Sederhana teman-teman, tapi enak.